saya sedang lihat-lihat sawah dan kolam saya. Enggak ya, jadi saya sekarang sedang berada di Desa Sangeh di Abian Semal. Nah, tadi sudah sempat jalan-jalan sih di salah satu objek wisata terkenal di Sangeh. Teman-teman pasti tahu apa? Nah, lihat liputan jalan-jalan kami di video yang lain ya. Nah, hari ini saya akan nyoba kuliner khas Desa Sangeh. Jadi selain memiliki salah satu objek wisata yang sangat terkenal di Desa Sangeh ini juga terkenal akan kulinernya, yaitu makanan air tawar yang dimasak dengan bumbu khas Bali. Ada juga sate babi, ada babi guling, dan menu-menu yang lain. Jadi kalau teman-teman nanti jalan-jalan ke Sangeh, jangan lupa cobain juga kulinernya ya. Nah, saya sedang berada di Pematang Sawah. Di sini merupakan salah satu daerah yang subur di Bali, kawasan Abian Semal dan sekitarnya sini. Makanya teman-teman dapat lihat suasananya masih asri sekali pesawahannya. Terus ada pembajak sawah yang dikelilingi sama burung-burung bangau. Nggak di semua tempat ya, nggak di semua sawah ada burung bangau di sawah. Dan di sini saya tadi sepanjang perjalanan banyak melihat ada burung bangau yang berada di persawahan, terutama di petak-petak yang biasanya ada orang sedang membajak. Mereka cari makan juga di sini. Nah, itu menandakan bahwa kawasan ini masih asri, subur gitu. Nah, kita akan lanjut berikutnya nanti dengan makan ya. Tentu saja kami kesini tujuannya memang untuk makan. Kita nanti akan makan apa? Yuk. Oke. Main ayunan lagi. Ini masih ingat kan waktu saya main ayunan di Bukit Asah. Nah, sekarang saya main ayunan lagi, tapi hari ini di tengah sawah. Ada teman-teman bisa lihat di belakang saya ada bapak petani yang sedang membajak sawah dan juga ada kawanan burung bangau yang menemani. Nah, sambil menunggu pesanan kami dimasak, bisa main ayunan sebentar sambil lihat-lihat sawah. Terus ada juga kolam ikan di warung ini. Jadi seharusnya sih ikannya fresh ya, karena di sini mereka punya kolam ikan sendiri. Nah, akhirnya pesanan saya sudah datang. Jadi kan saya sudah bilang ya, saya sedang berada di Desa Sangeh. Nah, di sini tuh salah satu kuliner yang khas di daerah sini adalah menu ikan air tawar. Nah, air tawarnya di sini ada gurame. Menu yang sama itu ada juga di daerah Kintamani, tapi di sana biasanya menggunakan ikannya ikan mujair. Nah, yang saya pesan ini adalah gurame bakar dan gurame bumbu nyat-nyat. Nah, gurame bumbu nyat-nyat ini adalah bumbu khas Bali, dan saya pun juga baru tahu ketika saya sudah tinggal di Bali ya. Nah, di sini yang agak berbeda karena gurame bakarnya dimasak tidak dengan bumbu bakar kecap yang biasanya, tapi dengan bumbu bakar yang menggunakan bumbu khas Bali juga. Ada kunyit, ada kemirinya. Saya nggak bisa menjelaskan lebih detail tentang bumbu khas Bali ya, tapi biasanya kalau kita ke warung khas Bali pasti ada temennya, yaitu pelecing. Oke, kita akan makan ya. Jadi saya memang tidak bisa menyebutkan secara spesifik warung mana yang enak, tapi teman-teman nanti bisa lihat, bisa pilih sendiri ya, karena di daerah sini banyak sekali warung-warung makanan khas air tawar seperti ini. Nah, yang pastinya kita cobain dulu nih nyat-nyatnya. Biasanya kalau bumbu nyat-nyat seperti ini, ikannya digoreng dulu atau dibakar, baru kemudian dikasih bumbu nyat-nyat. Memang nama bumbunya seperti itu ya.
Ya enak sih. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke daerah Kintamani, banyak juga di sana kuliner yang menggunakan bumbu nyat-nyat ini. Teman-teman harus cobain deh. Jadi orang Bali atau bukan orang Bali pasti suka dengan bumbu ini. Beginilah jalan di pedesaan di Bali. Nah, itu dia hutan palanya yang kerumbunan pohon-pohon, itu adalah hutan pala Sangeh. Terus di sepanjang jalannya ini banyak warung-warung seperti ini. Nah, tadi itu udah lewat warung soto dan bakso. Nah, ada apa aja di sini? Ada warung nyat-nyat, gurame, mujair, lele ayam. Terus, nah itu warung sate babi juga. Ini kuliner-kuliner di Desa Sangeh. Terus sama juga gurame, mujair, terus warung Bali. Ada bakso, ada soto, ada warung babi. Terus di sini ada menu ayam betutu. Terus ada warung Tipacantok. Nah, seperti itu teman-teman. Tadi sih di kanan jalan juga ada warung-warung ya. Jadi tidak hanya di kiri jalan saja, tapi juga di kanan jalan. Nah, warung-warung seperti itu sudah pasti yang disediakan adalah menu khas Bali. Nah, ini dia hutan Pala Sangeh yang kita pernah masuk dan lihat ada apa saja di hutan Pala Sangeh. Jadi di Desa Sangeh ini tidak hanya terkenal karena keberadaan hutan palanya ini dengan populasi kera ekor panjang, tapi juga ada satu lagi destinasi yang dikenal, yaitu Taman Mumbul. Dan jangan lupakan kuliner khas Sangeh. Jadi di sepanjang jalan di sini banyak warung-warung yang menjual menu-menu khas Bali yang teman-teman bisa coba explore ya. Nah, jangan lupa, ini juga salah satu yang terkenal ya. Ada Mangbo spesial masakan daging kebo. Itu lokasinya kalau teman-teman mau ke sana di dekat hutan Pala Sangeh. Jadi jalan masuk hutan Pala Sangeh ada di situ, gampang sekali dicari. Sekarang saya sudah kembali lagi di Desa Sangeh. Sebelumnya kita nyobain kuliner Sangeh, yaitu ikan air tawar. Nah, sekarang kita coba menu yang lain nih, tapi kali ini menunya non halal. Jadi kami ke salah satu warung di dekat hutan Pala Sangeh. Nah, di sini ada menu yang khas di dekat Sangeh ya. Banyak sih menu-menu kuliner yang tersedia di daerah sini, ada yang halal dan non halal. Sebelumnya kami sudah makan menu ikan air tawar, kali ini nyobain di salah satu warung sate babi. Nah, jadi di sini semua sudah disajikan dalam kemasan-kemasan seperti ini ya. Jadi nasinya dibungkus kecil-kecil seperti nasi kucing kalau di Jogja. Nah, ini saya ambil satu bungkus. Di dalam satu bungkus ini ada nasi dan ada
seperti sambal dan sayur tumisnya ya. Jadi seperti nasi kucing kalau kita di angkringan Jogja. Nah, terus lauknya yang khas itu adalah sate babi ini. Ini agak berbeda dengan sate babi yang ada di Denpasar. Biasanya kalau yang di Denpasar itu kan sambelnya pakai sambal plecing ya. Kalau ini pakai bumbu sate yang berbeda. Ini bukan bumbu sate ayam kan ya? Beda ya? Beda. Terus kami tadi pesen soto. Terus ada juga di sini lauk yang sudah dikemas kecil-kecil. Di sini ada celengis. Ya, pepes celengis namanya. Jangan tanya saya nggak tahu apa itu pepes celengis, tapi yang jelas rasanya enak. Terus di sini ada dibuka, oke, biar tahu ya. Mari kita buka, di dalamnya ada apa. Nah, kita juga sudah menyiapkan tadi ya piring ingke untuk nanti pembungkus buang bungkusnya. Nah, seperti ini bentuknya. Dari apa beli tahu celengis tuh? Nggak tahu juga dia juga nggak tahu. Ini terbuat dari apa. Nah, ini di Denpasar saya juga sering mendapati sih celengis seperti ini. Ini kalau nggak salah ya dari olahan kelapa gitu yang dia diolah terus ampasnya diambil dikasih bumbu gitu. Ada yang divariasi. Bukan. Di ini. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kalau yang ini tadi pepes celengis. Nah, kita lihat yang ini apa nih? Kayaknya sih lindung. Aduh. Ini tum ya. Tum apa nih? Saya lupa. Beli tadi ambil tum apa? Lupa kita ya. Tumnya apa? Nah, seperti inilah tum di Bali. Tum itu kalau di Jawa seperti botok gitu ya, pepes. Cuma dia isinya bisa macam-macam. Kadang isinya ampela, hati, atau bisa juga ikan, bisa juga ayam. Terus dikasih bumbu-bumbu gitu. Saya sih makan aja nggak tahu ini apa, tapi seharusnya sih enak semuanya. Nah, yang ini tadi, ini tum juga, tum kulit babi. Nah, seperti ini. Tekstur kulit babinya kenyal-kenyal gitu ya. Jadi diiris kecil-kecil, terus dikasih bumbunya, bumbu tum dikukus dengan bungkus daun pisang. Ya, kita campur-campur aja jadi satu. Tadi kayaknya ada lindung sih, saya ngambil lindung apa yang ini ya? Oh, kayaknya yang ini ya. Jadi karena dalamnya isinya sama, saya jadinya nggak bisa membedakan mana tadi yang lindung, mana yang lawar. Kita buka-buka aja ya. Buka semua, kalau kamu nggak suka buka sini biar gampang biar. Iya. Nah, ini tadi yang kulit. Saya taruh di sana karena di piring saya sudah ada. Oh, ini kayaknya yang lindung. Atau yang ini lawar. Seperti ini tumnya. Saya taruh di piringnya yang punya suami saya. Oke, masih ada sih, tapi nanti aja ya. Satu lagi deh di situ tadi belum, yang punyanya suami belum ada pepes celengisnya, jadi saya bukain dulu. Oke, beginilah menu-menu tum khas Bali, khususnya di Desa Sangeh. Kita akan makan dulu ya.
cobain dulu. Ini sih sebenarnya karena rasanya itu sangat kental dengan rempah-rempah dan rasa yang khas Bali. Saya nggak bisa menjelaskan, tapi penuh aroma rempah-rempah. Jadi kalau teman-teman suka rasa yang tajam, rempah-rempah, itu mungkin bisa suka menu ini. Tapi buat yang kurang suka dengan yang beraroma rempah-rempah, harus coba menu yang lain sepertinya. Mungkin bisa nyoba sotonya. Tapi ingat, karena ini menunya non halal ya. Itu hanya untuk teman-teman yang bisa makan makanan non halal saja. Oke, saya makan dulu. Kita nikmati makanan khas Desa Sangeh. Nah, oh ya, itu dia kelihatan di belakang ya. Itu hutan pala Sangeh yang sudah kami kunjungin sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di video kami ya, waktu kami mengunjungi hutan pala Sangeh. Jadi ada cerita seru di sana. Selain bisa mengeksplor hutan pala Sangeh, terus ada juga kunjungan kami ke Petirtan Pancoran Solas. Jangan lupa cobain kuliner khas Sangeh yang banyak sekali bertebaran di sekitar hutan pala Sangeh ini. Ada sate babi, terus ada menu babi guling, terus ada menu ikan bakar, semuanya ada. Mau yang bakso babi juga ada. Silakan dicoba kalau teman-teman datang ke Bali. Teman-teman, jadi saya sudah selesai makan ya. Ini tadi bekas makanannya, tinggal bungkus-bungkusnya aja. Saya udah catat sih, karena tadi kan kita ngambil-ngambil makanan gitu kan, nyomot-nyomot gitu. Terus biar nggak lupa dan biar nggak nanti bingung waktu kita mau bayar, saya udah catat nih. Tadi pesenannya ada 22 item di sini, dan ini pertama kalinya saya makan di sini. Jadi saya belum tahu nih berapa nanti harga yang harus kita bayar untuk 22 item ini. Jadi sekarang kita bayar dulu yuk. Pakai dulu maskernya ya. Kita bayar sini yuk. Bu, mau bayar? Ini saya udah catat. Satenya 2, terus nasinya 5, terus soto 1, kerupuk kulitnya 1, lawar 3, terus kulitnya 6, celengis 2, sama lindung 2. Iya. 58. Oke, jadi kita tadi habis 58.000 untuk 22 item yang kita pesan. Saya nggak tahu harga per bijinya berapa untuk masing-masing item tadi, karena waktu bayar ibunya langsung nyebutin gitu. Saya nyebutin, ibunya notalin. Gimana, kira-kira worth it nggak? Karena kalau suami saya sih dia mau makanan apa saja asal bumbunya bumbu khas Bali, cita rasa Bali, dia sih suka-suka aja. Kalau saya udah mulai terbiasa juga dengan menu khas Bali, jadi oke juga sih. Nah, sekarang waktunya kita balik dulu ke Denpasar ya. Jadi sampai ketemu lagi di jalan-jalan kami berikutnya. Kita akan explore daerah mana lagi? Tunggu saja dan selalu tonton channel kami ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Tonton juga video kami yang lain ya.